Orang dengan kepribadian introvert seringkali dianggap pendiam dan jarang bersosialisasi. Padahal, ada juga loh sosok introvert yang peduli dan suka membantu orang lain. INFP contohnya. Seseorang yang berkepribadian INFP sering digambarkan sebagai sosok yang idealis atau mediator. Meskipun mereka cenderung tertutup dan idealis, orang-orang dengan kepribadian INFP nyatanya kreatif dan menjunjung nilai-nilai tinggi. Yuk kita bahas lebih jauh tentang kepribadian ini. Apa itu INFP? INFP adalah tipe kepribadian dalam model Myers-Briggs Type Indicator atau MBTI, mengacu pada individu yang cenderung memiliki preferensi dan karakteristik tertentu dalam 4 dimensi psikologis yang digunakan dalam MBTI, yaitu introversion, kecenderungan untuk memproses dunia dalam pikiran dan perasaan yang internal. INFP lebih suka memikirkan hal-hal dari dalam dan menghindari keramaian atau kebisingan. Mereka cenderung memikirkan hal-hal secara dalam dan seringkali memerlukan waktu sendiri untuk mengisi kembali energi mereka. Intuition, yaitu kecenderungan untuk memproses informasi melalui pemikiran abstrak dan konsep-konsep. INFP lebih tertarik pada konsep-konsep dan gagasan daripada hal-hal konkret. Mereka sering memiliki intuisi yang kuat dan mampu membaca situasi dan orang dengan cepat. Feeling, kecenderungan untuk membuat keputusan berdasarkan emosi dan nilai-nilai personal. INFP memprioritaskan nilai-nilai, emosi, dan perasaan. Mereka cenderung memahami dan memperhatikan emosi orang lain dan selalu berusaha untuk menjaga harmoni dalam hubungan. Perception, kecenderungan untuk menjaga opsi terbuka dan terus membuka diri pada informasi baru. INFP cenderung fleksibel dan terbuka pada kemungkinan. Mereka lebih suka menjaga opsi terbuka dan menyesuaikan diri dengan situasi daripada menetapkan rencana yang kaku. Karakteristik lain dari INFP termasuk rasa ingin tahu yang kuat, kecenderungan untuk merenung dan mempertanyakan nilai-nilai, kesenjangan antara idealisme dan kenyataan, dan cenderung merasa sulit untuk mengekspresikan perasaan dan pemikiran mereka dengan mudah. Mereka cenderung menarik diri ketika merasa tidak nyaman, dan juga cenderung memilih pekerjaan yang sesuai dengan nilai-nilai mereka, seperti di bidang seni, humaniora, atau profesi pelayanan. Kelebihan tipe kepribadian INFP. Kreativitas. INFP cenderung memiliki imajinasi dan kreativitas yang kuat. Mereka sering memiliki minat dalam seni, sastra, dan musik. Empati. INFP cenderung memahami dan merasakan emosi orang lain. Mereka cenderung menjadi pendengar yang baik dan mudah berempati. Idealisme. INFP memiliki keyakinan dan nilai-nilai yang kuat. Mereka selalu berusaha untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai tersebut dan berkontribusi untuk mewujudkan perubahan positif di dunia. Keindahan. INFP memiliki rasa keindahan yang kuat dan memperhatikan detail yang kecil. Mereka cenderung memperhatikan hal-hal yang lainnya mungkin orang lain tidak perhatikan. Kelemahan tipe kepribadian INFP. Keterlambatan dalam pengambilan keputusan. INFP cenderung menunda pengambilan keputusan karena terlalu banyak mempertimbangkan opsi dan kemungkinan yang ada. Sensitif. INFP cenderung mudah tersinggung dan merasa terluka, terutama ketika nilai-nilai mereka dipertanyakan atau tidak dihargai. Beradaptasi. INFP cenderung sulit beradaptasi dengan perubahan dan situasi yang tidak nyaman. Mereka sering membutuhkan waktu yang lama untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Tindakan. INFP cenderung lebih banyak memikirkan ide dan gagasan daripada mengambil tindakan yang konkret. Mereka sering kesulitan untuk memulai atau menyelesaikan proyek karena terlalu banyak mempertimbangkan opsi. Bagaimana mengatasi masalah kelemahan INFP?
Untuk mengatasi masalah kelemahan yang dihadapi oleh INFP, ada beberapa hal yang dapat dilakukan, antara lain mempertimbangkan opsi yang terbatas. Untuk menghindari kebingungan dalam mengambil keputusan, INFP dapat membatasi opsi yang dipertimbangkan. Dengan demikian, INFP bisa lebih fokus dan efektif dalam mengambil keputusan. Mengembangkan keterampilan sosial. INFP dapat mengembangkan keterampilan sosial untuk mengatasi masalah sensitivitas dan rentan emosi. Keterampilan sosial yang baik akan membantu INFP dalam mengelola dan mengekspresikan emosi mereka dengan lebih sehat. Meningkatkan kemampuan adaptasi. INFP dapat mengembangkan kemampuan adaptasi dengan membiasakan diri untuk melakukan perubahan kecil dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat membantu INFP menjadi lebih terbiasa dengan perubahan dan lebih mudah beradaptasi. Menyelesaikan proyek secara bertahap. Untuk menghindari kebingungan dan kecemasan yang disebabkan oleh terlalu banyak opsi, INFP dapat menyelesaikan proyek secara bertahap. Dengan membagi proyek menjadi tugas yang lebih kecil, INFP bisa lebih mudah untuk menyelesaikan tugas dan mencapai tujuan. Bagi orang-orang yang ingin membangun hubungan dengan INFP, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. INFP sangat memperhatikan nilai-nilai dan memiliki standar moral yang tinggi, sehingga sangat penting untuk tetap setia pada prinsip Anda. Mereka juga sensitif terhadap perasaan orang lain, sehingga penting untuk memperlakukan mereka dengan baik dan merespons kebutuhan emosional mereka. Selain itu, INFP sangat kreatif dan penuh imajinasi, sehingga mereka sangat menikmati kegiatan yang memungkinkan mereka mengekspresikan kreativitas dan imajinasi mereka. Ini termasuk seni, musik, menulis, dan berbagai jenis aktivitas kreatif lainnya. Orang-orang dengan tipe kepribadian INFP juga biasanya membutuhkan waktu untuk sendirian untuk merenung, refleksi, dan regenerasi diri, sehingga dihargai jika diberikan ruang dan waktu sendiri. Dalam hal karir, INFP cenderung memilih pekerjaan yang sesuai dengan nilai-nilai dan minat pribadi mereka. Mereka sering mencari pekerjaan yang memungkinkan mereka membantu orang lain dan memperbaiki dunia di sekitar mereka. Seperti terapi, konseling, pengajaran, atau karir dalam seni kreatif. INFP juga bisa sukses dalam pekerjaan di bidang pemasaran, penjualan, atau penulisan karena kemampuan mereka untuk memahami dan menghubungkan dengan perasaan dan perspektif orang lain. Profesi yang cocok untuk orang dengan tipe kepribadian INFP. Penulis. Kreativitas dan imajinasi yang kuat membuat INFP cocok sebagai penulis. Mereka dapat mengekspresikan ide dan gagasan mereka dengan baik dalam bentuk tulisan. Seniman. INFP juga dapat mengekspresikan kreativitas mereka melalui seni, seperti melukis, menggambar, atau membuat karya seni lainnya. Psikolog atau konselor. Kemampuan INFP dalam memahami dan merasakan emosi orang lain membuat mereka cocok sebagai psikolog atau konselor. Mereka dapat membantu orang lain dalam memecahkan masalah dan mengatasi masalah emosi. Pendidik. INFP dapat menjadi pendidik yang baik karena mereka cenderung memperhatikan detail dan memiliki nilai-nilai yang kuat. Mereka dapat memotivasi siswa dan membantu mereka dalam mengembangkan potensi mereka. Aktivis. Idealisme dan nilai-nilai kuat membuat INFP cocok sebagai aktivis. Mereka dapat memperjuangkan hak asasi manusia dan berkontribusi untuk mewujudkan perubahan positif di dunia. Secara keseluruhan, INFP adalah tipe kepribadian yang kompleks dan unik, dengan banyak kekuatan dan kelemahan yang berbeda. Dengan memahami karakteristik dan tantangan yang dihadapi oleh INFP, seseorang dengan tipe kepribadian ini dapat memaksimalkan potensi mereka.
membangun hubungan yang sehat dengan orang lain, dan mencapai kesuksesan dalam karir dan kehidupan pribadi. Kepribadian INFP dibagi menjadi dua tipe, yaitu INFP A dan INFP T. INFP A cenderung lebih santai dalam menanggapi suatu kegagalan dan mengambil risiko. Sementara INFP T punya sifat yang lebih keras dan tegas dalam menanggapi suatu kegagalan, sehingga mereka sering kewalahan karena terlalu menuntut diri sendiri. Mari kita mengenal dua tipe kepribadian INFP. INFP adalah singkatan dari introvert, intuition, feeling, perception, dan assertive. Kepribadian INFP cenderung melihat sebuah kesalahan sebagai hal yang pasti dialami oleh setiap orang sesekali, dan tidak mau terlalu diambil pusing. Hal ini membuat kepribadian INFP sering dicap sebagai orang yang arogan. Selain itu, INFP juga lebih nyaman dengan dirinya sendiri untuk memikirkan hal-hal positif. Sebagai mediator, INFP pandai menumbuhkan dorongan dan harapan kepada orang lain. Mereka dapat menjadi pendengar yang baik dan sangat menghargai pendapat orang lain. Berikut adalah beberapa tanda-tanda seseorang memiliki tipe kepribadian INFP ya. Lebih suka sendiri. INFP cenderung lebih suka menghabiskan waktu sendirian atau dengan orang-orang yang dekat dengan mereka daripada bersama orang yang tidak dikenal. Mudah empati. INFP cenderung sangat empati dan mudah memahami perasaan dan pandangan orang lain. Mereka cenderung menjadi teman yang baik dan memahami kebutuhan orang lain. Sangat idealis. INFP memiliki nilai-nilai yang kuat dan idealis dan percaya pada kemanusiaan yang baik. Mereka dapat menjadi sangat keras kepala dalam menjalankan prinsip-prinsip mereka bahkan ketika hal itu sulit untuk dilakukan. Cenderung kreatif. INFP cenderung memiliki daya imajinasi yang kuat dan dapat mengekspresikan diri mereka melalui seni, musik, atau menulis. Menghindari konflik. INFP cenderung menghindari konflik dan tidak menyukai konfrontasi. Mereka lebih memilih mencari cara damai untuk menyelesaikan masalah dan menjaga kedamaian. Memiliki pandangan yang luas. INFP memiliki pandangan yang luas tentang dunia dan cenderung lebih terbuka terhadap perubahan. Sensitif. INFP cenderung sangat sensitif dan merespons emosi mereka dengan intensitas yang tinggi. Mempunyai keinginan untuk berkembang. INFP cenderung ingin belajar dan berkembang secara pribadi dan mengambil peluang baru untuk mengeksplorasi potensi mereka. Untuk meningkatkan kualitas hidup dan kebahagiaan, orang dengan tipe kepribadian INFP dapat mencoba beberapa hal seperti 1. Meningkatkan keterampilan pengambilan keputusan. INFP dapat meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan dengan mencari saran dari orang lain atau membuat daftar pro dan kontra dalam situasi yang menuntut keputusan. 2. Mengatur waktu dan menghindari menunda-nunda. INFP dapat menghindari akumulasi pekerjaan dengan membuat jadwal dan mengatur prioritas tugas berdasarkan pentingnya dan tenggat waktu. 3. Meningkatkan sikap positif terhadap diri sendiri. INFP dapat meningkatkan sikap positif terhadap diri sendiri dengan berbicara pada diri sendiri dengan penuh kasih sayang dan memotivasi diri untuk mencapai tujuan. 4. Meningkatkan keterampilan sosial. INFP dapat meningkatkan keterampilan sosial dengan terlibat dalam aktivitas sosial dan membangun hubungan dengan orang lain. 5. Menerapkan disiplin diri.
INFP dapat meningkatkan disiplin diri dengan menetapkan target dan tenggat waktu dan mengikuti rencana yang telah dibuat. 6. Berlatih merelaksasi diri. INFP dapat mengurangi stres dengan berlatih teknik relaksasi seperti meditasi, yoga, atau pernapasan dalam. Untuk meningkatkan kemampuan dan pengembangan diri, INFP bisa mencoba beberapa strategi berikut. 1. Menemukan ruang yang tenang dan menyendiri untuk merenung dan refleksi. INFP cenderung membutuhkan waktu sendiri untuk mengolah perasaan dan pikiran mereka, sehingga penting untuk mencari ruang yang cocok untuk melakukannya. 2. Mengembangkan kreativitas. INFP cenderung sangat kreatif dan penuh ide, sehingga mereka bisa mencoba mengeksplorasi hobi dan minat yang memungkinkan mereka untuk mengekspresikan kreativitas mereka. 3. Meningkatkan kemampuan komunikasi. INFP cenderung kurang percaya diri dalam berkomunikasi, namun mereka bisa meningkatkan kemampuan komunikasi mereka dengan mencoba berbicara dengan orang-orang baru atau memperdalam hubungan dengan orang-orang yang sudah dikenal. 4. Mengambil risiko. INFP cenderung kurang suka mengambil risiko, namun mereka bisa mencoba mengambil langkah kecil untuk keluar dari zona nyaman mereka dan mengeksplorasi hal-hal baru. 5. Menjaga kesehatan fisik dan mental. INFP cenderung sangat sensitif terhadap stres dan bisa mudah terbakar, oleh karena itu penting bagi mereka untuk memperhatikan kesehatan fisik dan mental mereka, seperti menjaga pola makan yang sehat, olahraga teratur, dan mengembangkan strategi pengelolaan stres yang efektif. INFP adalah tipe kepribadian yang unik dan penuh potensi. Mereka dapat memanfaatkan kreativitas, empati, dan intuisi mereka untuk menghasilkan karya dan membangun hubungan yang bermakna dengan orang lain. Namun, mereka juga perlu belajar untuk menerima diri mereka sendiri dan tidak terlalu keras pada diri sendiri. Dengan kesadaran diri yang tepat dan usaha yang konsisten, INFP dapat mencapai potensi penuh mereka dan memberikan kontribusi positif dalam kehidupan mereka sendiri dan lingkungan sekitar. INFP adalah singkatan dari introvert, intuition, feeling, perception, dan turbulent. INFP memiliki skor yang lebih tinggi pada dimensi turbulent atau getaran dibandingkan dimensi assertive atau percaya diri. Secara umum, orang INFP cenderung lebih cemas dan terbuka terhadap perubahan dibandingkan dengan orang INFP yang lebih percaya diri dan tenang. Kepribadian INFP melihat sebuah kesalahan sebagai sebuah kegagalan. Orang dengan kepribadian INFP seringkali merasa tidak nyaman dengan kehidupan mereka saat ini. Mereka sering menggunakan ketidakpuasan ini untuk mencoba menjadi orang yang lebih baik. Dorongan untuk memperbaiki apa yang mereka putuskan sebagai kekurangan seringkali mendorong mereka untuk bekerja lebih keras. Pada akhirnya, mereka menjadi kewalahan dan rentan stres karena terlalu menuntut dirinya sendiri. INFP juga rentan mengalami penyesalan terhadap pilihan-pilihannya. Kendati demikian, ada kesamaan antara INFP dan INFP. Keduanya sama-sama punya kepedulian terhadap apa yang dipikirkan orang lain, menghargai pendapat orang lain, dan selalu memperhatikan ketika orang berbicara. Berikut adalah beberapa tanda-tanda yang mungkin menunjukkan bahwa seseorang memiliki tipe kepribadian INFP. Mencari makna dan tujuan. Orang dengan tipe kepribadian INFP cenderung memiliki perenungan yang mendalam dan ingin mencari makna dan tujuan dalam hidup mereka.
Mereka mungkin sering merenungkan pertanyaan-pertanyaan besar tentang kehidupan. Misalnya, mengapa kita ada di dunia ini? Atau apa arti kebahagiaan sejati? Introvert dan sensitif. Orang dengan tipe kepribadian INFP biasanya lebih suka bersama orang yang mereka kenal dan sukai daripada bergaul dengan orang asing. Mereka dapat menjadi sangat sensitif terhadap energi dan suasana hati orang lain, dan kadang-kadang membutuhkan waktu untuk merespons perasaan mereka sendiri. Memiliki imajinasi yang kuat. Orang dengan tipe kepribadian INFP cenderung memiliki imajinasi yang sangat kuat dan suka berpikir secara abstrak tentang konsep-konsep dan ide-ide yang tidak terlihat. Mereka sering mencari cara untuk mengekspresikan ide-ide mereka melalui seni, tulisan, atau musik. Kreatif dan ekspresif. Orang dengan tipe kepribadian INFP biasanya sangat kreatif dan senang mengekspresikan diri mereka melalui bentuk-bentuk seni. Mereka mungkin menemukan bahwa mengekspresikan perasaan mereka melalui musik, tulisan, atau seni visual sangat membantu untuk meredakan stres dan kecemasan. Penuh perhatian pada nilai dan etika. Orang dengan tipe kepribadian INFP biasanya sangat peduli dengan nilai-nilai dan etika pribadi mereka. Mereka cenderung menilai keputusan mereka berdasarkan apakah itu sesuai dengan nilai dan keyakinan mereka, bukan hanya fakta dan logika. Cenderung menjaga opsi terbuka. Orang dengan tipe kepribadian INFP cenderung memiliki sikap terbuka terhadap perubahan dan menahan diri untuk membuat keputusan yang final, karena mereka ingin mempertimbangkan semua opsi yang tersedia terlebih dahulu. Mudah merasa terancam dan khawatir. Orang dengan tipe kepribadian INFP mungkin sering merasa cemas dan terancam oleh perubahan atau ketidakpastian, dan sulit untuk melepaskan kesalahan-kesalahan diri mereka di masa lalu. Penting untuk diingat bahwa ini hanyalah tanda-tanda umum dan individu dengan tipe kepribadian INFP mungkin memiliki variasi dalam preferensi dan karakteristik mereka. Tes MBTI yang lebih rinci dapat membantu menentukan tipe kepribadian seseorang dengan lebih akurat. INFP adalah tipe kepribadian yang menarik dengan banyak kelebihan dan kekurangan yang perlu diakui dan dikembangkan. Dengan kesadaran diri dan kemampuan interpersonal yang baik, INFP dapat menjadi pasangan yang setia dan sukses dalam karir yang memungkinkan mereka mengekspresikan kreativitas dan idealisme mereka. Beberapa karir yang cocok untuk INFP antara lain: penulis atau penyair. INFP memiliki kepekaan yang tinggi terhadap perasaan dan imajinasi yang kaya. Oleh karena itu, mereka dapat mengekspresikan ide-ide mereka dengan baik melalui penulisan atau puisi. Seniman atau desainer. INFP memiliki kepekaan estetika yang kuat dan kreativitas yang melimpah. Ini membuat mereka cocok untuk pekerjaan yang memerlukan kemampuan artistik seperti seni dan desain. Konselor atau psikolog. INFP cenderung memiliki kepekaan yang tinggi terhadap perasaan orang lain dan merasa puas ketika dapat membantu orang lain mencapai potensi mereka. Oleh karena itu, mereka cocok untuk bekerja dalam bidang konseling atau psikologi. Pengajar atau pendidik.
INFP memiliki minat yang besar dalam belajar dan memahami orang lain. Mereka juga cenderung memiliki nilai-nilai moral yang kuat. Oleh karena itu, mereka cocok untuk bekerja sebagai pengajar atau pendidik. Profesi non-profit. INFP cenderung memiliki kepedulian sosial yang besar dan mendukung nilai-nilai etis dan moral yang kuat. Mereka dapat mempertimbangkan bekerja di organisasi non-profit yang mempromosikan keadilan sosial atau isu-isu lingkungan. Dalam hubungan, INFP adalah pasangan yang setia dan romantis. Mereka cenderung mencari hubungan yang memiliki kedalaman emosional dan spiritual yang sama. Namun, karena kepekaan mereka yang tinggi, mereka cenderung mudah terluka dan perlu pasangan yang dapat memberikan dukungan dan pengertian. Selain itu, INFP juga memiliki kemampuan untuk menjadi pemimpin yang inspiratif dan visioner. Dalam lingkungan kerja, mereka cenderung mengambil peran sebagai mediator dan mempertimbangkan kepentingan bersama. Mereka dapat membawa keberhasilan dalam tim dengan memotivasi anggota tim untuk bekerja bersama menuju tujuan yang sama. Namun, INFP juga perlu diingatkan bahwa mereka perlu mengembangkan kemampuan mengambil keputusan yang lebih cepat dan lebih tegas. Kadang-kadang, mereka dapat terjebak dalam pemikiran berlebihan dan kebingungan dalam mengambil keputusan, sehingga menghambat kemajuan mereka dalam karir. Untuk meraih potensi penuh dari tipe kepribadian INFP, mereka juga perlu mengembangkan kemampuan untuk merespons situasi secara efektif dan merespons kritik dengan konstruktif. INFP adalah tipe kepribadian yang menarik dengan kelebihan dan kekurangan yang perlu diakui dan dikembangkan.